Lana, apa kabar? Say, apa kabar? Baik, terima kasih. Iya. Terima kasih juga sudah mau ini collab dengan saya untuk channel YouTube saya, Rosa Galeri Raju. Terima kasih kembali. Iya, oke. Terima kasih, sukses. Iya. Ngomong-ngomong, usia sudah di atas, udah kepala 5. Tapi tetap cantik, awet muda. Apa sih rahasianya? Puji Tuhan. Rahasianya selalu bersyukur dalam segala hal. Iya. Itu memang kuncinya ya, harus bersyukur. Terus Lana, boleh kan saya panggil Lana aja ya? Boleh. Kayaknya kita seumuran kan? Iya. Yang saya tahu kemarin saya sempat kepoin Facebook. Terus kemudian di grup juga teman-teman bilang Mbak Lana itu Ratu WSO ya. Kapan mulai WSO? Sebenarnya sudah 3 tahun yang lalu. Hanya belakang ini yang saya membuka diri untuk teman-teman yang berteman sama saya di FB. Jadi 2,5 tahun. Tadinya masih kalangan tertentu saja. Terus kenapa dipilih crochet? Yang membuat Mbak Lana jatuh cinta dengan crochet itu apa? Kan banyak ada apa sih, hand bordir, terus stick ya, ada payet. Tapi kok jatuh cintanya ke ini? Sebenarnya semua itu sudah saya jalani semua dan saya sudah lakukan semua, mulai dari payet, menjahit, memasak, semua sudah saya lewati. Pilihan saya jatuh pada crochet ini karena tidak banyak barang-barang yang harus kita butuhkan, hanya cukup benang pengait, sedikit pengetahuan tentang motif. Ya kan? Itu aja lanjut. Relatif mudah sekali. Itu ya, alat bahannya sederhana tapi hasilnya wow gitu kalau crochet ini. Ya. Awalnya saya itu hobinya menjahit loh, Ros. Oh ya? Ya, semua baju saya usahakan saya jahit sendiri. Iya, misalnya besok mau pergi, hari ini saya sudah selesai menjahit. Iya. Sorry, kita agak mundur. Milana Igel. Saya pernah nyebutnya Milana Igel. Salah ya? Eagle. Itu ada artinya nggak Milana Igel? Kayaknya unik ya namanya. Kalau Milana itu korban kungfu ya. Jadi putri Milana. Kalau nonton Koping Ho, nah itu ada di situ. Apa Mama dulu suka baca Koping Ho? Ya. Kalau Milana itu memang nama asli apa nama? Ya. Oh, nama asli. Asli, hanya dulu sering disingkat M. Kalau Eagle ya? Eagle ya, itu nama hitsnya. Oh. Semua di sekolah di mana aja itu kenal Eagle. Oh iya. Ada ini sejarah khusus dengan nama Eagle. Nah, itu pemberian orang tua. Oh, pemberian orang tua. Semuanya pemberian, iya. Pemberian orang tua. Bukan nama panggung ya? Bukan, asli. Iya. Nah, kembali lagi ke rajutan nih. Iya. Apakah rajutan itu ada pengaruhnya dengan kehidupan Lana? Ada ya? Selagi senang, lagi tidak senang, semua dilampiaskan ke rajutan. Jadi rajutan ini yang membuat sukacita, bahagia. Orang kan kebahagiaannya beda-beda ya mendapatkan. Nah, kalau saya dengan rajutan, bayangkan saja Ros, dengan rajutan seperti ini, kalau kita lagi tidak suka, ini biasa amburadul kan? Iya benar. Tapi dari sini saya bisa menata hati saya menjadi sabar. Oh iya benar. Kesabaran itu ya. Iya. Ini kan susah ini, yang seperti ini, apalagi gunakan benang yang kecil. Nah, disitulah. Iya. Suka-suka. Saya mau ada pengalaman sedikit sharing nih ya.
Saya kan biasa ngerajut yang besar-besar gitu kan ya. Nah itu kan perlu kesabaran kan. Jadi kalau anak-anak suka bilang ke saya, Mama ini kurang sabar katanya gitu. Oh saya suka, gimana Mama kurang sabar? Mama itu ngerajut itu dengan kesabaran loh. Suka begitu dengan anak-anak. Nah gimana nih kalau misalnya ngelihat teman rajuters yang wah excited menampilkan karya-karya WSO, Lana? Senang sekali, itu kebahagiaan yang luar biasa di mana mereka bisa dapat mengerti apa yang saya berikan dan apa yang dia mau. Karena apa yang saya berikan belum tentu mereka suka. Kadang-kadang mereka ada rubah, tapi mereka izin, Mom saya rubah sedikit ya. Oh silahkan, silahkan untuk memodif sendiri keinginannya dengan pola yang ada. Itu bagus, justru mereka ada peningkatan di situ. Dikembangkan ya, justru ilmu dari kita itu dikembangkan ya. Iya, harus seperti itu. Menjadi peserta WSO itu sebaiknya tidak menerima plek-plek apa yang saya berikan. Jadi sebaiknya mereka itu dapat mengembangkan. Jadi misalnya istilah-istilahnya DC-nya itu berapa, mereka bisa kembangkan sendiri mau dirubah seperti apa. Itu bagus sekali dan luar biasa. Itu kan perlu pemikiran yang serius, berhitung. Ya benar. Juga disesuaikan. Misalnya kalau kita bikin baju itu sesuai dengan body kita. Ini harus tambah rantai sedikit. Harus tambah ini sedikit gitu ya. Kemudian saya kalau buat WSO ini ya, Ros ya. Bukan untuk satu ukuran, tetapi semua ukuran bisa. Jadi pertama itu saya mencoba dulu pada diri saya. Jadi kira-kira saya misalnya M, saya buat di L. Karena ukuran yang paling pas untuk semua itu adalah L. L bisa ke M, L bisa ke XL. Jadi tinggal mengurangi saja. Jadi peserta tidak banyak berpikir seperti harus bagaimana itu tidak perlu. Sudah berapa banyak WSO yang Mbak Lana sudah share ke Rajuters? Nggak terhitung ya? 40 sekian. Oh ya, wah lumayan, sudah sangat banyak sekali ya. Sepertinya banyak sekali. Itu apa aja itu? Ya, apa aja sekali. Itu? Apa jenisnya? Sepatu. Paling banyak itu WSO sepatu. Iya, ada sampai 32 WSO khusus hanya sepatu. Wah, luar biasa. Supaya tidak bosan, saya selingi dengan tempat tisu. Waktu itu lagi musim kotak tisu yang velvet gitu ya, yang ada juga toppingnya ada buah-buahan. Itu saya buat free buat mereka. Kemudian buat tas, rajut, tapi Tunisian. Itu free buat mereka supaya mereka tidak bosan. Ada bonus ya istilahnya ya. Ya sering bonus. Jadi udah bonus lagi. Hanya kalau bonus saya bilangnya pelatihan. Karena mereka di situ harus berjuang. Kalau buat sepatu itu susah nggak bikin polanya, Mbak? Sebenarnya tidak juga. Yang agak sulit itu adalah membuat modelnya. Ya. Yang penting kita sudah mengetahui. Kita harus mendesain itu yang agak susah ya. Mungkin. Itu yang sulit, ya. Tapi kalau sudah mengerjakannya, cuman yang SC, DC atau variasinya itu udah mungkin lebih mudah untuk Lana ya. Iya. Kalau untuk sepatu itu wajib kita menggunakan skip. Jadi harus main skip. Kalau tidak skip, kita ikuti saja arah yang sudah ada itu row-rownya. Itu pasti kelonggaran, tidak nyaman dipakai. Jadi ada ekstra khusus lah kalau untuk sepatu. Tenaganya juga. Harus gini ya. Iya. Pegangnya juga nggak bisa cantik ya, yang kalau kita misalnya ngerajut harus digenggam begini ya, harus ini. Iya, harus benar. Kemudian jari-jari kita juga jadi keras. Iya. Beda dengan kalau kain ya, buat baju. Nah itu
harus rileks. Pegang cantik. Kalau saya bilang pegang cantik. Iya. Pegang cantik. Iya. Itu Lana waktu belajar WSO itu otodidak atau berguru ke siapa? Saya tidak berguru kepada siapa-siapa. Sebenarnya saya ini adalah aslinya pengajar. Sebelum saya ke WSO di sini, saya istilahnya itu direktur LKP, lembaga kursus. Jadi sudah tahu tahapan-tahapan kalau mengajarnya seperti apa, buat WSO juga seperti apa. Jadi belajar seperti itu aja. Pengalaman. Masih aktif di LKP-nya? Sekarang sudah tidak, karena kita kan ada masa-masanya. Nah, ini nih, sudah jadi istri perwira AU, kemudian bikin WSO, ngerajut, itu apa nggak kurang kerjaan sih? Kadang saya berpikir, ini saya cari kerjaan sendiri. Kadang saya repot. Mana saya harus membuat video, membuat video yang konsentrasinya harus benar-benar saya menguasai materinya. Kemudian di mana saat saya harus memeriksa hasil dari peserta yang memberikan hasil dari rajutannya. Tapi saya suka, karena saya suka, sehingga saya tidak bermasalah. Jadi nggak yang gimana itu, tidak. Senang aja. Makanya saya mereka tanya lucu-lucu. Makanya saya tanya, apa kurang kerjaan bikin WSO? Enggak ya, karena memang senang berbagi, senang melihat teman-teman rajuters bahagia, bertambah ilmunya gitu ya. Senang sekali lihat mereka itu hebat-hebat. Nah, alasan berbagi ilmu itu apa sih? Kok suka banget, saya lihat udah WSO dikasih bonus, dikasih tambahan lagi. Saya senang aja lihat sahabat-sahabat itu berbahagia dengan hobi yang dia miliki dan sedikit ilmu yang dia dapatkan dari saya. Ya saya dapatnya segitu, ya saya baginya juga segitu kepada mereka, dengan harapan awalnya ya sampai sekarang mereka dapat menjadi sumber daya ekonomi bagi diri sendiri, juga terutama bagi keluarga mereka. Karena dari rajutan sudah banyak loh yang kita lihat mereka berhasil mendapatkan penghasilan dari hasil rajutan mereka. Itu luar biasa sekali saya lihatnya. Seneng ya kita kalau ngelihat teman-teman sesama rajuters itu tambah pintar. Apalagi yang konsisten dengan rajutannya, jadi sepertinya dia misalnya hanya buat tas aja yang dia tekuni, sampai tas itu menjadi bagus, menjadi layak dijual. Ada sahabat FB saya, Pak Reni, itu saya senang lihat karya-karyanya stabil. Nah itu tuh yang suka Rosa jadi pertanyaan tuh ya. Menurut Lana, sebaiknya apa? Kita fokus dengan satu, misalnya kalau saya sih lebih banyak fokus ke taplak meja, atau kita semua mau kita pelajari, ada tas sepatu taplak tapi kalau misalnya pengajar it's lah ya, harus bisa semua ya. Tapi kalau misalnya kita yang misalnya mau jadi ahlinya gitu, apakah kita dibilang ahli rajut itu bisa segala macam, atau kita justru harus fokus ke satu bidang aja? Misalnya kalau saya sih taplak aja, saya dalemin itu taplak itu, seperti yang di belakang saya ini semua berjenis-jenis taplak yang model apa aja saya dalemi itu. Itu menurut Lana gimana? Bagusnya gimana? Menurut saya sebaiknya menguasai hanya 1-2 saja, karena di situ kita bisa benar-benar fokus dan kita benar-benar bisa mendalami apa yang kita buat, dan kita benar-benar mengerti, hasilnya juga akan luar biasa. Beda dengan kalau kita membuat baju, kita buat taplak, kita buat kemudian tas, semua kita buat, itu tidak ada yang bisa menjadi ciri khas kita. Ya, jadi ciri khas itu loh yang penting, dan hasil kualitas itu yang perlu. Karena pikiran kita kan bercabang. Contohnya, saya sedang mengikuti kelas Oma. Itu kan beliau
jarumnya bukan yang kecil. Setelah saya buat tuh ya Bohemian Blooms, kemudian saya beralih ke buat ini, jari-jari saya itu melayang. Jadi ya benar, kalau langsung berubah agak ini ya. Ya perlu waktu. Kemudian kan itu kita harus fokus. Ya. Jadi menurut saya ya sebaiknya tidak menguasai semuanya, walaupun kita bisa itu perlu. Tapi kalau untuk menjadi ciri khas kita, terutama kita ingin mengembangkan menjadi usaha, nah itu punya ciri bagus, ada ciri. Seperti saya hanya fokus kepada sepatu dan blus, tetapi taplak meja itu awalnya saya dari doily loh, Ros. Iya, buat seperti ini, tutup aqua. Kecil-kecil itu zaman tahun 99. Lama sekali. Sudah buat yang sudah. Jadi buat itu tumpuk-tumpuk. Nanti kalau ada yang senang dibeli. Jadi sudah dari Sabang sampai Merauke lah, di mana ada lanut-lanut. Nah, di situ. Jadi suka ikut suami tugas keluar kota sambil ikut promosi rajutan kali ya gitu ya? Tidak, saya kalau ikut suami bertugas nggak pernah promosi. Ibu-ibu setempatlah yang mempromosikan saya, gitu. Ya ini Ibu Milana senangnya ini belajar. Ya udah, suami tugas, saya ngajar. Jadi mengisi waktu. Daripada jalan kan, kunjungan ke pabrik tas, ke lipstik, segala macam. Jadi ya tinggal di satu tempat kita berbagi, merajut atau ngapain. Iya. Ya. Sekarang ini kan rajutan ini lagi up ya, lagi naik daun ya. Iya lagi. Ya. Itu menurut Mbak Lana gimana? Bagus ya, meramaikan. Itu sebenarnya dari dulu udah naik daun apa baru-baru sekarang aja? Karena sekarang kan canggih nih. Orang bikin taplak kecil terus di-upload jadi dia naik kan, di-up. Itu tapi sebenarnya sudah ada dari dulu itu ya, yang bagus-bagus juga udah, cuman karena belum ada teknologi yang meng-up-nya jadi benar, terkendala oleh teknologi ya, belum canggih zaman dulu. Kita HP-nya masih Nokia, Sony yang fotonya masih berapa pik pakai apa gitu. Sehingga kalau tren sekarang itu lebih seperti yang Ros katakan itu betul, ditambah lagi dengan aneka macam benangnya yang benar ya, macam bagus sekali. Itu hanya sayang kita di sini belum ada produksi benang yang kualitasnya bagus ya. Kita masih ambil dari luar ya. Iya. Karena lagi naik daun nih, sebetulnya kesempatan ya untuk rajuters untuk semakin giat ya untuk berkreasi. Ya itu sebenarnya sih karena kita berada di lingkungan situ ya, jadi antara kita saja yang ikut. Jadi sebaiknya itu kalau menurut saya ya, kita berbagi keluar, misalnya ya, mengadakan ini lurus, bagus tuh, pameran-pameran khusus rajutan. Cita-cita itu saya. Benar-benar sama aku juga. Jadi mungkin kalau Lana sih mungkin bisa ini ya, bisa apa sih, bersafari gitu ya. Bersafari mungkin ke provinsi mana, ngajak rajuters provinsi tersebut ngadain satu pameran gitu mungkin. Kalau saya ada ide itu seperti itu. Jadi semua rajutan bentuk apapun rajutannya dipamerkan ya. Mungkin satu waktu karena selama ini ya Ros ya, kalau saya lihat pameran, saya berkunjung ke satu pameran misalnya nih yang tingkat tinggi aja ya di Kementerian Kebudayaan Pariwisata. Di sana mereka sering mengadakan pameran-pameran hasil daerah, ya kan? Itu rajutan itu nyempil. Ya benar. Ya. Padahal dari daerah juga misalnya dari Minang, Padang, itu rajutannya kan terkenal, bagus-bagus. Palembang juga bagus, rajutannya halus. Tapi sayang mereka masih belum bisa setara dengan yang lainnya.
Gitu. Nah, kesetaraan itu pantas nggak kalau rajutan itu disetarakan misalnya dengan karya-karya handmade lainnya, misalnya batik tulis, tenun gitu. Menurut Lana gimana? Beda ya, beda. Kalau untuk batik itu kan kategori benangnya juga macam-macam. Kalau rajut ini kita, menurut saya masih belum. Masih belum, karena masing-masing punya identitas sendiri ya. Untuk misalnya batik itu berbeda. Kalau rajutan ininya sendiri, maksudnya dia punya ininya sendiri, berdiri sendiri gitu loh. Ya, memang berdiri sendiri. Tapi kalau disejajarkan, bisa nggak sejajar dengan, mungkin nggak sekarang, nantinya gitu. Mungkin ke depannya, gitu, sejajar dengan batik tulis, tenun. Karena kalau kita lihat tenun kan juga dari helaian benang-benang kan. Rajutan pekerjaannya kan lama sekali ya. Rajutan juga dari sehelai benang dan satu alat dirajut sehingga hasilnya bagus. Iya, kalau rajut itu kita berbeda. Kalau di luar negeri benangnya memang kita bisa pilih benang sesuai yang untuk kita gunakan di baju, misalnya blus gitu ya. Di sini kan kita tahu sendiri ya, benangnya masih yang sekarang lagi tren itu benang jahit ya. Nah, itu kan kalau di luar negeri saya pernah nitip sama teman, itu bukan benang jahit. Jadi benangnya memang bagus. Lembut, ada campuran silknya juga. Seperti itu. Jadi yang kita lihat di Pinterest itu memang bagus ya, lalu kita ikut dengan menggunakan benang jahit, tentu hasilnya itu berbeda. Menurut Lana, penghargaan terhadap rajutan itu gimana? Sudah layak belum sih kita menghargai, menaruh harga untuk rajutan kita? Untuk ini, rajutan itu sama dengan mobil antik. Bukan mobil tua loh, Ros. Mobil antik. Rajutan ini tidak ada patokan harga. Jadi misalnya, saya mau buat sarung bantal. Seperti ini saya harganya 60.000. Tidak harus sama. Dengan orang yang jual, bisa dia jual lebih mahal. Seperti itu. Jadi, hobi ini yang menghasilkan dan tidak ada patokan harga untuk itu. Ya. Tapi banyak itu loh, perajut itu yang kebingungan untuk menghargai hasil karyanya. Sebenarnya mudah saja, kita tidak perlu bingung. Beli bahannya berapa? Kan? Kemudian listriknya kita hitung, biaya makan per hari hitung, semua itu dihitung ditambahkan, kemudian dikali. Jadi bahan kali tenaga, terus ya keuntungan itu, paling tidak ya 200% lah, 150%. Oh iya. Ketinggian ya. Tapi harus begitu. Harus kita yang menentukan harga itu berdasarkan dengan kualitas yang kita kerjakan. Kalau yang kita kerjakan itu biasa-biasa saja, kurang rapi, kemudian banyak kan yang dilihat, biasanya kalau kita lihat orang jualan kayak gitu nggak rapi, padahal sih bagus motifnya, harganya mahal kan. Tapi kalau kita lihat rapi, kemasan juga itu mempengaruhi. Beda kalau kita belanja, walaupun online misalnya ya, kita pesan dibungkus pakai plastik hitam. Tapi kalau dibungkus pakai ada bungkusan yang sekarang tuh yang kertas cantik, nah itu sudah menambah nilai. Packing ya, keluar modal bisa, sedikit lah packingnya. Packing bisa meningkatkan harga jual kan gitu ya. Harga jual, iya. Saya kalau jual baju blus, saya tarif mahal. Ya itu kalau benar-benar. Kalau satu blus itu Mbak Lana jual berapa? Kalau blus berat benangnya 250 sampai 300 itu 500.000. Itu benang 200, ya hitunglah 280 gram, 500.000. Lebih dari itu ada 600, tapi itu blus. Kalau dress itu 1,2, paling murah 1 juta. Iya benar. Sama lah. Dan harus pesan 2. Oh, harus pesan 2.
Iya, kalau satu kan belum, kasihan bayar upahnya, ya kan masih kurang. Jadi harus 2. Oh gitu. Iya. Itu trik-trik untuk Seperti ini ya. Seperti kalau sepatu, sepatu harus 3. Jadi dia cari teman. Nah, disitulah salah satu untuk kita memasarkan produk kita. Jadi dia nggak bisa beli, tapi dia ingin memiliki sepatu buatan saya misalnya. Akhirnya dia nawarkan temen, mau nggak ini buatannya, buatan Milana Eagle. Oh iya mau. Jadi dari mulut ke mulut pesen seperti itu, akhirnya kan bertambah yang beli. Nanti dia seneng, pesen lagi, ya 3 lagi. Iya. Brandnya apa Mbak Lana? Mi ya, Milana Eagle. Ngomong-ngomong, Lana ini apa? Dulu pernah karyawan di perusahaan atau apa? Pernah kerja? Pernah. Hanya saya lebih ke urus rumah tangga karena suami tidak menginginkan istri yang berkarir di luar. Jadi ya ngurus rumah tangga. Suami gimana kalau ngelihat Lana merajut? Luar biasa, kamu yang hebat sekali. Hanya sampai segitu ya, aduh asik ya. Karena kan kalau udah selesai, udah buat ya, disodor-sodorin gini loh. Bang lihat nih bang, bagus kan bang? Bagus kan ya? Ya bagus ya. Nah, ke anak-anak juga suruh datang sini. Makan, mami masak ini. Padahal sih nggak masak ya. Bagus kan? Punya mami bagus kan? Gitu. Jadi mau tidak mau mereka bagus nih. Tunggu ya, jangan kemana-mana. Mami coba. Bagus nggak? Bagus. Udah layak tayang. Bagus nih. Gitu. Semua mendukung. Nah, dulu kuliahnya kan saya sempat kepoin di Facebook kuliahnya itu kan dulu cum laude kan. Nah sekarang jadi ibu rumah tangga itu rasanya gimana? Cum laude. Cum laude juga ya? Ya sampai akhir. Kalau ibu rumah tangga itu cum laude-nya dari awal, pertengahan sampai akhir, sampai anak-anak berkeluarga, punya cucu pun itu kan tidak lupa kita ya nantinya. Dan kita masih campur tangan kan, misalnya dititipin cucu, itu kisah-kisah yang saya dengar dari teman. Kayaknya saya lihat bukan hanya Ratu WSO aja, tapi Ratu TikTok juga ya. Itu menyemati peserta-peserta WSO Milana Eagle yang sudah mumet menghitung berapa rantainya, berapa tusuk ganda yang harus mereka selesaikan, modelnya mereka mau lebarin. Jadi ya udahlah, saya buat mereka suka dengan gaya-gaya TikTok aja. Idenya dari mana itu? Dengan kalau buat satu TikTok itu? Mengalir aja, buka-buka, lihat itu kayak gitu, aku bisa lah, cuman goyang-goyang gitu ya, goyang aja. Diketawain juga sih. Iya lucu-lucu deh. Apa dulu pernah jadi dancer? Pernah jadi dancer dulu? Ini loh Ros, saya ini istri prajurit, jadi sebagai seorang istri prajurit, itu semua harus dijalani, mulai dari kita menari Aceh, kemudian kita nari poco-poco, itu semua udah. Nah disitulah saya bisa menuangkan segala-gala hobi saya ya, berkecimpung di Dharma Wanita. Itulah saya. Saya itu Pia Ardiagarini, saya itu Pia Ardiagarini. Selain TikTok dan merajut, masak juga ya? Aku lihat itu, aduh, masak. Senang banget bikin kue. Tapi lebih senang merawat tanaman. Oh iya, kayaknya belum lihat tuh, belum lihat di itu, belum lihat di Facebooknya. Kaktus, ada kaktus, anggrek, kemudian tanaman hidroponik itu suka, sayur-sayuran hidroponik suka sekali. Jadi nanam-nanam, nanti kalau mau masak tinggal panen sedikit. Iya. Pokoknya lengkap, multi talent deh Mbak Lana ini. Jadi prinsipnya Ros, kalau orang bisa menekuni satu itu, kenapa saya tidak? Aku juga harus belajar. Jadi ya belajar. Belajar masak segala macem pokoknya ya. Iya. Masak juga saya pernah ngajar. Masak buat bakso. Oh, buat bakso. Iya.
balik lagi nih ke rajutan. Balik lagi ke rajutan. Itu yang di belakang itu baju apa itu? Yang kuning itu di belakang Lana. Yang kuning. Ini sempat booming ini. Oh iya. Odori. Odori. Ini Odori. Iya. Kenapa kok disebut Odori? Pesertanya Odori itu nama ibu saya. Supaya terkenang terus dengan ibu ya. Kalau buat satu baju itu berapa lama? Itu dress kan ya? Itu dress. Karena saya setiap saya mulai membuat, menemukan pola, kemudian sudah merubah pola, udah saya catat semua, itu saya bisa hanya 4 hari, paling lama 5 hari untuk dress. Dress 5 hari. Waduh, kebut ya. 5. Karena sebelumnya saya udah pelajari, Ros. Jadi ini motif sekian, nanti jadi tinggal lihat aja kurangnya di mana, tambah lagi gitu. Sambil buat ukuran, misalnya kalau ada sahabat-sahabat FB yang ingin ikut WSO-nya, jadi saya sudah siap ukuran L sekian, M sekian, L, XL sekian. Udah saya catat sekalian. Sudah ya? Iya. Jadi kalau ikut WSO-nya Lana ini sangat detail ya, petunjuknya sangat detail sekali. Mau ukuran S, M, L, XL gitu ya. Udah. Juga penggunaan benangnya harus tepat. Kasihan kan kalau peserta beli benang tidak sesuai dengan ukuran yang dia mau gunakan. Kadang kurang, kadang kelebihan. Nah, pas kelebihan itu yang sayang. Jadi setelah saya buat, saya timbang misalnya untuk ukuran, semua ukuran sekian-sekian. Lalu saya saya bekerja sama dengan Ci Ocha. Oh ya. Saya juga lagi bikin baju dengan produknya Ocha itu. Ini benangnya ini di sini banyak sekali nih benangnya Ci Ocha, macam-macam. Jadi saya gini, tidak ada perjanjian dengan dia. Jadi saya hanya buat, Ci, aku tolong dong iniin kayak gini, warnanya ini dia habisnya sekian. Jago, langsung jadi itu. Iya. Gitu. Jadi ngobrolnya hebat. Iya. Saya juga pakai produk-produk itu Ocha itu. Ocha ya. Iya. Dia seorang arsitek, jadi buat benang ini tentu hitungannya tepat. Iya. Kalau untuk satu blus itu cukup itu satu gulung itu? Tergantung. Jadi kadang kan saya bilang, Ci, ini aku buat blus yang misalnya buat blus circular itu habisnya 280 gram. Nanti untuk ukuran L, patokan di L ya. Nanti Ci Ocha yang iniin. Jadi kalau peserta ada yang mau beli, oh ini habisnya sekian gram gitu. Jadi tepat penggunaan benangnya. Jadi memang harus diserahkan ke ahlinya ya benangnya. Iya, karena saya ingin membuat WSO itu tidak sembarangan, Ros. Jadi asal-asal bisa menggunakan benang apa sih, tidak. Tapi terkadang saya mengizinkan peserta menggunakan benang yang dia inginkan, karena dari situ nanti dia dapat mengerti, dia dapat mengetahui bahwa oh ternyata benang yang saya gunakan ini tidak bisa. Tapi dia ngotot kan, belajar. Gitu. Belajar dari kesalahan ya. Iya. Oke. Nah, sekarang Apoy apa kabar Apoy? Apoy sehat sekali, baik Dedek, senang tebar pesona Apoy, Tiwi. Mana bisa kasih lihat nggak sih si Apoy? Apoy, sebentar ya, diambilin ya. Tunggu. Duduk. Itu Apoy. Ini Tiwu. Sini. Oh, datang dia. Sini. Itu jenis burung Apoy. Lovebird. Ini Tiwu. Ini Tiwu. Yang ini Apoy. Apoy, salam. Halo Apoy. Halo. Iya, tuh dia jawab, Ros. Iya. Halo. Itu adiknya Apoy. Yang ini adiknya Apoy, yang ini Apoy. Ini Tiwu, sedangnya ngumpet di
Masih sempet Lana ya. Bahkan kayaknya ngerti ya dengan hakpen dengan benang ngerti ya. Karena setiap hari biasa mainin hakpen itu seneng dia. Lucunya. Heran kok gini ya. Diperhatiin. Kalau tidur memang di tempat tidur itu sarangnya. Ya, kadang-kadang ditaruh di samping tempat tidur, pakai selimut tuh. Iya, Iya. Saya lihat kadang dikandangin. Apa tayang. Sudah berapa lama itu Lana? Apa ini usianya? Usianya 1,5 tahun. Kalau Tiwu 2 bulan. Nih Tiwu sayang. Tiwu. Nggak ada perlakuan khusus supaya dia nggak liar terbang keluar, nggak ada. Diginiin aja setiap hari, disayang-sayang seperti ini dianya. Nurut. Aduh, luar biasa. Tadi dimasukin kandangnya, diumpetin di kamar karena kalau gini-gini nanti dia mengganggu nih. Seperti ternyata ini ditanyain, Mama Lana, ternyata. Ini banyak yang ngefans nih sama Tiwu dan Apoy. Tuh. Selain itu Tiwu Apoy, yang lain-lainnya nggak ini? Nggak. Kan ada adiknya berapa? 5 apa 6 kan? 8. Oh 8. Di atas masih banyak lagi. Saya senang burung. Oh iya. Lovebird tuh di atas banyak. Jadi kalau pagi-pagi mereka udah bunyi-bunyi di atas. Seneng ya, hiburan gitu. Juga ya pagi-pagi tuh ya. Iya. Kalau itu. Iya. Tenang. Iya. Apo itu. Dia seneng kalau lihat kamera. Dia suka. Karena terbiasa kalau buat video kan dia lihat. Sekarang dia suka kalau ada. Ini kita melantai karena saya kerjanya di sini. Nanti kalau buat video saya ke meja. Kadang kalau sambil ngerajut nih periksa hasil peserta. Jadi saya seperti ibu guru. Saya ibu guru. Iyalah, memang ibu guru kok yang kasih itu tutorial. Iya, tutorial. Nah, sekarang itu dong, boleh dong praktek kain ya. Kain. Yuk, aku sudah siap nih. Aku coba-coba sebentar. Coba. Ini kan diikat seperti ini. Oh, ternyata sama kita sudah pakai ini ya. Udah dipakai seperti ini kan? Kan? Hanya diikat aja. Diikat aja. Iya. Oke. Di kedua kali kan? Iya. Nanti ini dibuat draperi bagian depannya. Tuh, bagus. Seperti ini. Coba deh liatin punyaku, bener nggak? Nah, udah tinggal dirapi-rapiin. Nah, gini ya. Nah, cantik, dirapiin. Jadi, kita bantu, kita elus-elus supaya rapi. Elus-elus. Supaya kainnya bobo. Kasih ini ya, kasih bros. Peniti. Ya, bros. Iya, siap deh ke pesta. Iya, bajunya pakai yang setengah-setengah bagaimana gitu bannya. Pasti semua bisa ikutin ini ya kalau kayak gini. Pasti semua bisa ikut apa? Karena mudah kan, mudah banget itu ngikutinnya. Bisa ya? Bisa. Pakai kain itu sopan loh, bagus, cantik, kelihatan lebih elegan. Iya kok, iya memang. Itu baju yang Lana pakai itu juga ini, boleh deh nanti aku ikut workshop. Ini nanti ya, kita buat WSO-nya. Jadi ini hanya di bagian tengah aja yang digunting aja, tapi tidak dipotong kainnya, maksudnya tidak dipotong di gitu, hanya digunting aja bagian tengah. Nanti kita buat lekas WSO itu
sebenarnya pesertanya ada 270 sekian, hanya yang masuk grup kan hanya 257. Kemudian dapat souvenir. Kok aku belum dapat tuh souvenir? Terlambat ikutnya. Kebetulan ada dapat sponsor, ada dapet sponsor ya? Dari Pakito. Dari Pakito. Endorse. Iya, ada endorse-nya. Wangi nanti ada lagi di kelas boho. Jadi rok bisa, ponco juga bisa. Nah, itu ada sponsor. Ada endorse dari Kirani. Apa itu ininya? Tepung. Serbaguna. Iya. Pantesan teman-teman kok pada dapat Pakito, kok aku enggak, rupanya telat ya. Kemarin itu hanya ada 10. Serta yang padahal yang ikut ini jatah ini banyak ya, hampir 300 peserta. Wah, banyak ya, juga itu yang masuk grup. Ada yang videonya saya kirim, mereka tidak mau ikut grup karena aku nggak ada. Iya. Terus suka ini ya, rajut itu apa namanya, doily itu banyak sekali ya. Iya, memang saya kayaknya jatuh cinta ya. Memang dari dulu itu diturunkan ilmunya itu doily itulah, doily sama taplak yang besar-besar. Awalnya rajut kan itu sebenarnya. Sebelum berkembang loh. Iya. Awalnya kan itu doily. Tapi suka juga bikin baju, bikin apa, tapi nggak mendalami gitu, nggak. Ponco ya senangnya ya, Rose senangnya ponco ya. Ada juga ponco juga. Terus sepatu juga pernah belajar sama siapa? Yang di Bogor. Uce. Ya pernah belajar juga sama Bu Uce. Bahkan kalau Bu Uce kan tekniknya di press. Jadi kalau Lana enggak langsung di ini. Iya, saya langsung yang klasiknya. Yang langsung di solnya itu dirajut, kemudian sampai naik ke atas, semua nggak ada yang dipres, tidak ada yang dilem. Jadi semua rajutan murni. Nggak sakit itu di kakinya? Tidak. Enggak ya. Kalau kita gunakan benang yang tepat, itu nyaman aja di kaki. Biasanya Lana gunakan apa? Benang apa? Poli Indo, kemudian poli cherry, 2 macam jenis itu aja. Jadi kalau modelnya tergantung model sebenarnya. Kalau modelnya yang ringan-ringan, tidak banyak SC-SC-nya, itu gunakan benang poli cherry bagus. Kalau yang padat, supaya sepatu ini kokoh, jadi sebaiknya gunakan poli Indo. Itu hasilnya lebih mantap ya, seperti boot, sepatu-sepatu semi resmi. Nah, itu bagus poli Indo. Bolehlah nanti aku sekali-sekali ikut WSO sepatu. Ada nanti ikut WSO yang free. Oh iya. Banyak ngadain yang free itu. Supaya mereka semua bisa, ada loh yang dari nol. Tapi mereka terlalu niat, saya bilang terlalu semangat ya, terlalu semangat. Jadi mereka saya arahkan kan jangan ikut sepatu, baju aja, atau ikut dulu kursus-kursus yang lain kan ke teman-temannya itu. Selalu saya arahkan itu buat taplak untuk pertama belajar. Iya, saya juga gitu. Kalau teman-teman ada yang pemula mau belajar gitu, saya sarankan belajar taplak, baca pola. Iya. Wajib itu. Iya. Karena taplak itu kelihatannya mudah, tapi sebenarnya sulit loh. Iya benar. Kalau yang segi 4, kalau tidak tahu rumusnya, bingung bagaimana dia mau buat yang segi 4. Kalau yang bulat, bagaimana caranya dia biar bisa bulat. Buatnya kan? Iya benar. Iya. Jadi pertama belajar, memang saya dari taplak. Dari yang kecil-kecil, kemudian besar gitu. Saya juga dari mama saya tuh belajarnya memang taplak aja. Jadi sampai sekarang tuh kok jatuh cintanya itu ke taplak gitu loh. Ya doily. Nenek saya dulu buat itu
sepertinya juga sudah benang jahit ya, benang jahit yang tempatnya itu tulang loh, yang tulang kecil gitu bentuk tulang, tempatnya seperti ini segini. Jadi itu yang diulur-ulur, dibuat, terus belum pengaitnya itu belum seperti ini ya, belum canggih kayak sekarang. Bambu. Ya, bambu yang kan zaman dulu tahun 60-an, itu masih lihatnya bambu, dibuat seperti apa ya, kan itu untuk layang-layangan ya. Nah itu seperti itu dibuat ujung-ujungnya. Cantik-cantik banget. Sekarang kita udah canggih, benangnya udah benang jala, benang apa macam-macam. Iya. Bahkan cari benang, kalau dulu mamaku itu cari benangnya aja susah. Cari benangnya di mana coba? Di toko besi. Untuk orang tukang-tukang itu ngukur itu kan, ngukur terus dikasih apa itu baterai itu dikasih karbon, dikasih karbon terus untuk ngukur kayu, ngukur tembok supaya lurus itu kan. Lurus. Iya. Jadi mama saya carinya itu di toko besi loh, bukan di toko benang. Berarti di mana-mana sama ya, di Makassar juga seperti itu loh. Oh iya. Nenek, kalau saya nenek saya tuh yang rajin. Kalau sekarang kan tinggal WA aja. Oh saya perlu benang ini warna ini udah canggih sekarang, udah nggak ini lagi kayak dulu. Mau warna kita bisa apa beli aja. Online. Mau warna apa aja. Kalau taplak lebih senang yang putih. Iya benar sama. Ini semua putih itu lebih klasik. Iya. Putih itu senang yang putih itu identik dengan klasik ya. Klasik. Terus tidak pudar oleh waktu sepanjang segala waktu. Bisa diturunkan ke anak cucu masih up to date ya. Jadi saya rawatnya setelah dicuci. Dicelupin di air hangat yang telah diberi sedikit kanji. Jadi, nanti kalau ketetesan misalnya ya, ketetesan makanan yang ada kunyit-kunyit tuh kadang-kadang sulit. Nah itu tinggal setelah kotor tinggal dimasukin lagi, itu hilang. Dimasukin lagi kembali ke air hangat. Jadi awet. Dia nempelnya di kanji ya, bukannya di benangnya ya. Iya. Kanjinya jangan banyak-banyak, nanti kaku. Tuh. Kadang kalau kelamaan di meja, biasanya kan kita di meja dialas lagi dengan kaca. Kalau kelamaan, kadang agak kuning sedikit gitu loh. Tapi kan gatal mata liatnya. Kasih kanji aja sedikit. Nah terakhir ini ada nggak pesan-pesan untuk rajuters di Indonesia? Pesan-pesan saya kepada sahabat rajut, terus berkreasi, ciptakan karya menarik, rapi, layak jual. Ya kan? Nah yang belum, yang masih baru-baru belajar, tetap semangat. Pasti kesuksesan itu akan mengikuti. Iya. Gitu. Oke lah kalau begitu. Oke Mbak Lana, terima kasih sudah mau collab dengan saya, sudah gabung di channel YouTube saya Rosa Galeri Rajut. Semoga apa yang sudah jadi obrolan kita bermanfaat untuk banyak perajut, untuk banyak orang juga. Oke, sama-sama. Terima kasih. Serta saya juga sukses. Ya, juga sukses buat semuanya yang sudah menonton kita, terutama rajuter. Iya. Makasih banyak, bye. Bye.